Kemudian yang kedua, hari ini Prof. Heri saya hanya bisa mengisi sekitar sampai dengan jam 2 atau 2:15. Ini karena ditugaskan saya ke ITS hari ini menunggu travel ini saya dengan Prof. Utami ke ITS untuk review laporan kemajuan Prof. Heri untuk RKI. Nanti dilanjutkan Prof. Heri untuk diskusinya. Itu saya mohon izin untuk share materi untuk bahan diskusi yang akan kita diskusikan hari ini. Data ya tergantung rancangan penelitiannya. Apabila kuesioner ya ini bisa proposal instrumen itu dibagikan kepada responden sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal ya. Kemudian dianalisis data, kalau kuanti biasanya juga menggunakan software, ada SPSS, ada SEM, PLS ya. Kemudian kalau kuali ya bisa manual atau menggunakan software namanya NVivo. Gitu. Kemudian penyusunan laporan penelitian beserta luarannya. Untuk S3 ya luarannya adalah sesuai dengan PD Dikti, ini adalah artikel jurnal internasional bereputasi. Gitu. Kemudian kalau 5 tahapan penyusunan disertasi di FEBUM ya, saya kira ini semuanya harus tahu. Bapak Ibu sudah angkatan 22 ya, ini sudah melakukan ujian kualifikasi tulis ya tempo hari. Ya, kemudian Bapak Ibu nanti ya ini bisa lulus bisa tidak lulus nggih. Kualifikasi tulis ini. Kalau belum lulus bisa mengulang karena ujian kualifikasi tulis ini dilaksanakan tiap semester sekali. Kemudian kalau ujian kualifikasi lisan itu istilah lainnya adalah seminar proposal. Seminar proposal. Kemudian seminar hasil, ya berarti kan sudah mengumpulkan data, sudah analisis data, dan sudah ditulis bab 1 sampai dengan bab 4. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan seminar hasil. Namun demikian biasanya, walaupun tuntutannya hanya bab 1 sampai dengan bab 4, ya, tetapi bab 5, bab 6 biasanya sudah ada draft. Gitu. Kemudian ujian kelayakan, dan terakhir adalah UAT atau ujian akhir disertasi. Ini yang berlaku di FEBUM, ya, hanya 5 tahap saja. Nah, sekarang bagaimana mencari riset problem atau riset problem dan riset gap. Ya. Setiap penelitian pasti didahului oleh adanya riset problem dan atau riset gap. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada kebingungan ya di mana beda antara riset problem dan riset gap. Riset problem itu permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian yang biasanya merupakan bagian dari proposal. Ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan, ya setelah latar belakang itu ada namanya rumusan masalah. Kemudian kalau permasalahannya itu sendiri ada di latar belakang, biasanya berdampingan dengan riset gap. Kemudian riset gap itu apa gitu ya, kesenjangan baik dilihat dari empirical gap atau dari hasil penelitian terdahulu atau dari practical gap ya dari peristiwa nyata yang ada di lapangan. Kemudian adanya kesenjangan teori, ada kesenjangan metode yang menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya. Itu namanya riset gap. Nanti ketika di bawah nanti Bapak Ibu akan semakin jelas. Zain 18 menyatakan riset gap merupakan kesenjangan penelitian ya, kesenjangan penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau penelitian terdahulu ya. Ini salah satu acuan yang bisa digunakan untuk diskusi. Jenis-jenis riset gap ya, ini ada yang menyebut 5 macam, ada juga yang menyebut 7 macam. Tapi saya perhatikan yang 7 macam itu 2 diantaranya ada kemiripan ya.
Ada theoretical gap. Ya, ini berarti ya di bawah dibahas ya, yang dimaksud dengan theoretical gap itu apa, conceptual gap apa, empirical, kemudian methodological, practical ya. Ini akan kita jelaskan satu persatu di sini. Theoretical gap merupakan kelemahan ya atau keterbatasan atau celah yang belum dipenuhi dari suatu teori. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lain memiliki teori yang berbeda, ini punya celah ya untuk diteliti lebih lanjut ya. Kemudian pendapat lainnya, theoretical gap pada kaitannya dengan kesenjangan teori dalam riset terdahulu ya. Jadi kalau riset terdahulu sebenarnya ada empirical gap ya. Nanti Bapak Ibu di sini ada namanya evidence gap, kemudian ada mana tadi yang empirical. Di atasnya ya, empirical gap berkaitan dengan temuan riset terdahulu yang memerlukan verifikasi ulang. Ada peneliti A menyatakan bahwa A berpengaruh positif signifikan terhadap B. Sementara penelitian lain ya menyatakan bahwa A tidak berpengaruh ya terhadap B atau A berpengaruh negatif terhadap B, ya itu empirical. Ada namanya konseptual, ya konseptual itu ya agak dekat dengan teori. Di sini kesenjangan konseptual umumnya dikaitkan dengan konsep yang digunakan dalam satu kajian. Adanya kesamaan konsep yang diartikan atau didefinisikan secara berbeda bisa menjadi suatu kesenjangan. Selain itu, bangunan konsep juga belum jelas teorinya, bisa menjadi gap yang perlu dicarikan solusinya. Ya. Biasanya ya conceptual gap ini adalah arah penelitian itu mau dibawa kemana ya. Ini ada kemiripan dengan theoretical gap, tetapi di sini belum formal tertulis di dalam teori ya, konsepnya itu mau dibawa kemana begitu. Kemudian ada nanti namanya methodological gap ya, penggunaan metode yang berbeda ya, misalnya topik yang diteliti ini akan mendorong peneliti menggunakan metode analisis yang berbeda ya. Di penelitian terdahulu misalnya dia menggunakan path analysis, kemudian Bapak Ibu menggunakan SEM atau PLS. Ya, ini berarti pengukurannya berbeda, satu berbasis indikator, satunya berbasis konstruk atau variabel. Kemudian ada evidence gap berkaitan dengan temuan atau bukti yang ditemukan dalam riset yang sangat bertentangan ya. Ini ada kemiripan dengan empirical gap ya. Ini penelitian yang bertentangan dengan ini riset yang sangat bertentangan dengan kesimpulan atau konsep atau fakta umum yang sudah diterima. Biasanya karakteristik responden ini mempengaruhi ya, atau kondisi lingkungan seperti adanya krisis ekonomi, adanya pandemi ya, itu yang biasanya berlaku menjadi tidak berlaku ya, misalnya seperti itu evidence gap. Ya. Kemudian ada population gap ya, adanya populasi yang berbeda. Sebagai contoh ya, pada riset sebelumnya yang diperhatikan hanya mahasiswa berjenis kelamin perempuan ya, sedangkan mahasiswa laki-laki tidak diperhatikan sama sekali ya. Misalnya seperti itu, misalnya penelitian yang berkaitan dengan kosmetik ya, jarang sekali pria yang menggunakan kosmetik, walaupun saat ini pria pun ya masih banyak yang menggunakan kosmetik. Cara menemukan riset gap ya, ini ada beberapa cara yang direkomendasikan untuk menemukan riset gap. Yang pertama, menemukan fenomena yang belum dijelaskan teori ya. Fenomena yang belum dijelaskan teori. Misalnya adanya ya model kewirausahaan di pondok pesantren. Nah, ini teman-temannya Pak Sueb ini ya, ini sangat dekat ya dengan pesantren. Ini adalah fenomena yang tidak sama dengan kondisi di luar pesantren.
Kemudian menemukan konsep yang tidak dijelaskan pada penelitian terdahulu. Ya. Konsep ini apa? Ya nanti pada saat diskusi Bapak Ibu akan menemukan inkonsistensi. Ya, kemarin berpengaruh positif signifikan menjadi tidak berpengaruh atau bahkan negatif. Menemukan kekurangan dari hasil penelitian terdahulu. Ya. Apa kekurangannya? Ya, misalnya hanya mengukur variabel-variabel dengan indikator tertentu, ya. Sementara pada situasi yang berbeda, variabel yang sama perlu ditambah indikator pengukurannya, ya, karena karakteristik responden berbeda, misalnya. Kemudian, apakah keterkaitan riset gap dan novelty? Ya, Bapak Ibu nanti semua penelitiannya Bapak Ibu ini harus memiliki novelty. Ya. Apa kaitannya? Ya, nanti Bapak Ibu bisa diskusikan lebih lanjut. Ini hanya pancingan saja. Riset gap dan novelty itu berhubungan erat ya, karena keduanya mencerminkan hal-hal yang belum tersentuh atau belum dijelajahi pada penelitian sebelumnya. Ya. Riset gap mencerminkan kekosongan pengetahuan atau kesenjangan yang masih ada dalam penelitian sebelumnya, tetapi justru layak diteliti lebih lanjut. Sedangkan novelty ini mencerminkan kontribusi baru yang orisinal yang bisa ditambahkan ke dalam penelitian. Ya. Inilah Bapak Ibu ya diskusi kita hari ini terkait dengan prosedur penelitian ya di PDIM. Kemudian riset gap yang akan mengarah riset gap dan riset problem yang akan mengarah kepada novelty. Ya. Semua penelitian Bapak Ibu harus memiliki novelty, ya. Karena Bapak Ibu ini adalah calon doktor sehingga harus ada sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang berbeda dengan riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya. Begitu Bapak Ibu saya kira. Monggo Prof. Ferry, sebelum tanya jawab mungkin Prof. Ferry ada tambahan informasi. Monggo Prof. Ferry. Oke, baik. Jadi saya pikir sudah oke ya Prof-nya untuk apa yang disampaikan Prof-nya dan juga patut materi sudah di-share. Mungkin andai kata ada pertimbangan apakah karena target di mata kuliah mereka ini akan Bapak Ibu ini akan ujian kualifikasi lisan, benar ya Prof-nya? Apakah begitu? Betul, betul. Kalau misalnya andai kata ujian kualifikasi lisan nanti nggak tahu kapan bulan, apakah November ataukah Oktober akhir atau bagaimana, apakah kira-kira bagaimana kita andai kata misalnya ada progres yang dihasilkan oleh Bapak semua ini yang dapat diberikan masukan oleh semuanya, jadi konstruktif ya, baik dari ini para peserta dari Bapak Ibu semuanya itu untuk memberikan masukan konstruktif dari konsep, mungkin ada konsep awal atau konsep berikutnya yang memang menjadi perkembangan dari proposal. Apakah begitu atau bagaimana Prof-nya? Karena dengan mengingat targetnya adalah ujian kualifikasi lisan. Oke, Prof. Ferry. Ini target kita ini kan luarannya proposal, luarannya proposal. Kemudian nanti ada presentasi individu, dia juga bisa presentasi sebelum perkuliahan selesai, ya. Maksudnya sebelum perkuliahan selesai dia bisa seminar gitu. Seperti pengalaman angkatan 21 tempo hari, ya, dia juga seperti itu ya. Sebelum UAS ya, yang bersangkutan seminar dan terjadwal. Nah, monggo apakah komitmen kelas ini juga seperti itu atau nunggu UAS kemudian baru seminar ya. Menurut saya kalau komitmennya itu seminar pada saat kuliah, wah ini lebih baik begitu. Tetapi judul yang diajukan pada penyusunan proposal ini harus sepengetahuan dan sudah disetujui promotor, gitu nggih Prof. Ferry? Iya benar. Mungkin bisa dicek perkembangan masing-masing andai kata Prof-nya
sejauh mana kontak dengan para promotor atau promotornya? Iya, iya, baik. Bapak Ibu kan sudah menerima SK promotor dan kopromotor, nggih. Nah, ini perkembangannya sampai dengan hari ini seperti apa? Apakah Bapak Ibu sudah pernah ketemu, belum pernah ketemu, atau sudah ada progres menuju ke proposal? Monggo bisa dimulai Bu Melani, monggo bisa dimulai dari Bu Melani dulu. Masih off kayaknya. Bu Melani malah ini ya offline. Baik, dimulai dari ini Pak Sirojudin. Monggo Pak Sirojudin, apakah sudah memenuhi promotor dan perkembangannya bagaimana? Silakan. Nggih, terima kasih. Dari dari terakhir bimbingan kami bersama jenengan, kemarin kan ada beberapa perubahan, dan perubahan ini sementara masih kami diskusikan dengan beberapa teman. Yang saat ini mungkin topiknya tentang identitas merek. Gitu. Saat ini masih proses pencarian jurnal pendukung, mungkin masih baru dapat 5 atau 8. Sudah ketemu sekali nggih Pak Sirojudin ya dengan saya. Dengan kopromotor bagaimana Pak Sirojudin? Belum. Jadi masih belum. Sama jenengan saja. Monggo bisa dipandu berikutnya Prof Heri. Ini saya sambil siap-siap. Oke, baik. Jadi mungkin dipersilakan siapa mau masing-masing bisa silakan, mungkin Bu Melani diteruskan teman yang lain yang sudah siap sejauh mana perkembangan dari penyelesaian proposal disertasinya. Mungkin kapan juga target kira-kira dari mata kuliah ini bisa di-share untuk progresnya. Mungkin begitu. Silakan. Oke, sama Bu Adi. Silakan Pak Aditya. Oke, silakan. Oh iya, baik. Selamat siang. Selamat siang, Selamat siang, Prof. Eri dan Prof. Mia. Untuk perkembangan tentang topik disertasi, ini di beberapa pertemuan mata kuliah yang sudah lalu sebetulnya pembimbing saya ini, promotor saya, Prof. Budi, kemudian Prof. Agung dan Pak Agus gitu untuk promotornya. Untuk komunikasinya saya sudah berkomunikasi sebenarnya dengan Prof. Budi itu, dan beliau juga sudah mengetahui kemarin judulnya pengembangan penyusunan artikel jurnal internasional itu di mata kuliah itu itu menyelidiki tentang problem etika, karena penelitian saya sepertinya nanti ini kualitatif begitu ya, menjadi problem etika. Tapi semakin kesini ada beberapa perkembangan konsep gitu, sehingga saya akan coba untuk Habitus Arena Capital untuk UMKM di lingkungan digital. Nah itu masih belum saya komunikasikan kembali ke Prof. Budi. Mungkin dalam waktu dekat saya akan matangkan dulu untuk proposal. Baru nanti saya akan menemui. Kalau untuk Prof. Agung sempat bertemu, tapi sepertinya beliau kemarin itu sibuk di pengukuhan profesor, jadi saya akan menghadap kembali nanti janjian lagi gitu Prof. Eri. Terima kasih. Oke, makasih Pak Aditya. Oke, kira-kira dari
Ibu Bapak yang hadir, yang ada di sini, semuanya hadir ini, saya cek di presensi, itu siapa kedua atau tiga yang kira-kira akan bisa share pada pekan mendatang yang sudah lebih siap untuk apa ingin mendapat atau sebenarnya ingin apa memperoleh masukan atau memperoleh apa pandangan konstruktif dari Bapak Ibu semua, karena sebenarnya bukan apa ya tidak tidak dimaksudkan untuk kritiknya semua adalah kritik untuk perbaikan. Jadi saya berharap begitu untuk Pak Ibu yang apa yang memberikan masukan. Jadi sebenarnya adalah bersifat konstruktif ya, konstruktif. Mungkin kira-kira adakah yang relatif sudah lebih maju dalam penyelesaian proposalnya? Setahu saya Siapa ini? Anam itu. Siapa ini? Pak Anam, monggo Pak Anam. Oke, Pak Khairul Anam. Oke, silakan Pak Khairul Anam. Ya, terima kasih Prof. Eri sama Prof. Mia. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai progres penyusunan disertasi saya, dan sudah ketemu promotor yaitu Prof. Budi saat setelah ujian tes tulis itu kebetulan ketemu di parkiran FEB UM. Nah, kebetulan beliaunya sudah ibarat menyetujui konsep yang telah saya lakukan, di mana itu judulnya sinergisitas peran manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, kebetulan itu metode yang saya gunakan itu kualitatif, sehingga harus terjun ke lapangan langsung untuk mengetahui kondisi di sana. Kebetulan subjeknya itu Omah Jenang di Blitar. Nah, untuk progres penulisannya pun itu sudah mulai nyusun di bab 2, terus bab 1, dan juga di bab 3 sudah tersusun. Jadi tinggal mencari sebuah gap-nya. Mungkin gap-nya terletak di metode juga bisa, karena beberapa literatur itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kebetulan yang saya gunakan itu kualitatif, dan juga teori yang sudah saya dapatkan itu di organizational theory sama human development theory. Sementara itu yang progresnya. Baik, terima kasih Pak Khairul Anam. Andai kata misalnya dilihat dari permasalahan atau problematika ataupun misalnya research gap yang tadi disampaikan, itu mungkin apakah ada yang kira-kira berkenan misalnya pada pekan mendatang itu untuk paling nggak tiga dari Ibu Bapak semua itu sanggup untuk menyampaikan, untuk artinya dari segi permasalahan, kemudian dari research gap, sehingga ada kajian dari Ibu Bapak yang lainnya untuk di-share di sini. Mungkinkah begitu? Oke. Insya Allah bisa, Prof. Kemungkinan itu 65% proposal yang sudah berprogres dari tim itu, Prof. Ya, yang kemungkinannya tidak berubah lagi, artinya kemungkinan topik itu tidak berubah, mungkin judul masih bisa berubah, tapi topik atau tema dari itu tidak lagi berubah misalnya. Kira-kira siapa kira-kira Pak Khairul Anam mungkin satu ya? Ada yang berikutnya, siapa yang akan juga berbagi untuk pekan depan kira-kira yang relatif bisa menyampaikan permasalahan atau research gap untuk bisa dikaji bersama. Oke, siap Pak Khairul Anam ya, satu. Oke, berikutnya Mbak Sueb, ini siapa ini kok? Bapak Dayan terus. Siapa yang
Silakan, siapa yang akan menyampaikan berikutnya? Dari problematika serta kira-kira research gap yang bisa disajikan. Selain Pak Firman, mungkin bisa menyampaikan dengan paling tidak telah menghubungi promotor dan tidak ada perubahan tema atau topik. Kalaupun misalnya judul sih bisa mungkin tidak masalah berubah, tapi ada kata research gap-nya yang telah dikaji. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Ayo Mas Adit. Siapa itu? Pak Sueb. Pak Judin saja mungkin. Saya belum menemui Prof. Budi lagi. Ya. Selain Pak Khairul Saya Anam, belum konsultasi Prof. bicara. Jadi saya belum konsultasi Prof. Mohon maaf. Jadi saya enggak bisa maju dulu. Oke, baik. Baik, Budian. Mungkin Budian belum jumpa dengan promotor. Oke. Yang sudah siap, siapa? Pak Dayat kayaknya kemarin. Prof. Pak Dayat sama Pak Judin kemarin yang sudah maju ke Prof. Mia. Oke. Mana Pak Dayat? Gimana ini Pak Dayat? Oke, Pak Dayat di atas. Oke. Bagaimana Pak Dayat komentar? Silakan disampaikan. Kemarin sama dengan sama dengan Pak Sirojudin, kita sedang ada ke promotor ya. Kebetulan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya judul yang paling utama, Prof, masih belum diterima, Prof. Karena berkaitan dengan marketing pendidikan. Jadi Prof Mia kemarin untuk fokus ke UMKM-nya. Jadi minggu depan mungkin masih belum, Prof. Belum. Karena masih cari ini isi problemnya. Oke, saya sebisanya Prof. Insya Allah minggu depan. Oke, Pak Sirojudin ya. Pak Sirojudin. Kemudian satu lagi, saya ingin satu lagi untuk bisa disampaikan. Siapa kira-kira yang berkenan? Hai Mas Adit. Yang belum ini Pak Sueb, Prof. Minta di kebetulan jenengan promotornya kayaknya Pak Sueb. Siapa? Pak Sueb, Prof. Yang sudah Bu Melani ke saya. Enggak, makanya Pak Sueb ini harus terus didorong, Prof. Oke. Paling tidak ada permasalahan, kemudian mungkin bisa memunculkan research gap itu untuk menjadi bahan. Oh gitu, nggih. Mas Presiden maju nggak bisa? Oh iya. Ayo wes. Selain Pak Khairul Anam dan Pak Sirojudin, Oke. Mungkin ada yang menyampaikan kira-kira, saya ingin tahu sih apa itu masing-masing nggak? Silakan menyampaikan kira-kira sampai sejauh mana ini penyelesaian dari atau progres yang dicapai untuk proposalnya. Karena kan mata kuliah pengembangan proposal disertasi nantinya akan targetnya adalah proposal disertasi. Masih mengerjakan bab 1, pendahuluan. Oke. Kan tidak harus urut ya Pak Adit ya, tidak harus urut dari depan. Artinya apa itu bisa maju belakang, ke depan ke belakang, begitu kan? Bagaimana Pak Adit? Iya, ini sedang dalam proses untuk mencari research gap itu. Sedang dalam proses.
Ini yang lain bagaimana? Silakan Pak Khairul Anam. Prof mau menanyakan mengenai novelty. Nah, terkadang kan kalau disertasi itu novelty apakah bisa disebutkan secara langsung, kalau kualitatif ya Prof ya, secara langsung di latar belakang atau pada saat di akhir. Misalkan di pembahasan itu nanti ada sub baru temuan penelitian. Bisa sih sebenarnya begini, misalnya andai kata dari penelitian-penelitian terdahulu ya, katakan di mana sebenarnya kebaruannya, katakan salah satu saja proksi pengukuran. Nah misalnya ketika dari hasil kajian sebelumnya ada beberapa cukup variasi, seperti apa variasi proksi pengukuran dari suatu indikator misalnya. Nah, adakah munculnya indikator baru, indikator yang menjadi proksi pengukuran dari penelitian Ibu Bapak, misalnya ada proksi yang lain yang ditawarkan menjadi. Nah, itu sudah salah satu untuk proksi pengukuran. Nah, tentu saja proksi pengukuran itu didasarkan pada kajian. Mungkin munculnya proksi pengukuran itu adalah dari kajian sebelumnya, kajian literatur, kajian pustaka, dan seterusnya macam-macam, sehingga lahir suatu proksi pengukuran baru. Nah, ya kira-kira seperti itu, atau yang lain. Jadi yang memang yang sebelumnya itu masih relatif katakan sedikit, atau misalnya dari berbagai tadi yang disampaikan tadi di slide tadi itu ada hal-hal yang memang menjadi kebaruan dari tentu variasi, mungkin ada research gap, ada variasi dari research gap itu tadi di sana menjadi temuan, jadi menjadi kebaruan. Jadi mungkin ada teori yang lain yang menjadi landasan dari theoretical gap-nya, mungkin itu variasi dari research gap itu tadi, methodology gap dan seterusnya. Termasuk di bagian ini adalah tadi terkait dengan proksi pengukuran variabel, proksi pengukuran indikator yang mungkin sebelumnya belum pernah digunakan. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu gunakan pengukuran ini yang mungkin menjadi pertimbangan adalah lebih relevan digunakan pengukuran ini, maka pengukuran itu menjadi sesuatu kebaruan dalam penelitian. Andai kata dilihat dari proksi pengukuran misalnya sebagai bagian dari metodologi gap. Nah, di sana. Terima kasih Prof atas masukannya. Oke, baik. Izin bertanya, Prof. Silakan. Topik yang akan saya bawakan itu kebetulan belum sempat saya diskusikan ulang dengan promotor, yaitu Bumia. Apakah nanti langsung saja minggu depan itu, Prof ya? Ya, nanti mungkin ada komentar dari Prof Mia nanti itu. Andai kata Bapak mungkin menyajikan permasalahan ya, andai kata signifikansi permasalahannya seperti apa, jadi problematika yang akan diteliti, kemudian kira-kira kajian awal dari research gap-nya, jadi beberapa yang mungkin menjadi kebaruan dari penelitian Bapak, terutama problematika itu, mengapa itu penting diteliti, barangkali itu bisa ditawarkan untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin. Oke, itu, terima kasih. Ya. Oke. Ini Pak Khairul Anam lagi, silakan Pak Khairul. Jadi mumpung yang lain juga diperkenankan, tidak hanya Pak Khairul ya, yang lain juga silakan untuk menyampaikan. Mumpung ingat Prof, kan kemarin itu saya membaca itu ada variabel baru mengenai
budaya organisasi digital. Nah, ternyata itu kajiannya itu ada 2 variabel, Prof. Jadi ada budaya organisasi sama budaya digital, itu melahirkan budaya organisasi digital. Lah, apakah itu diperkenankan, Prof? Loh, enggak apa-apa. Memang kan dikata ada digital organizational culture ya, budaya organisasi digital. Bisa saja andai kata mungkin ada artinya apakah itu telah menjadi konstruk dari beberapa kajian sebelumnya telah menjadi konstruk, ataukah Pak Khairul Anam melahirkan konstruk ini, katakan sekarang menjadi budaya digital dengan budaya organisasi, kemudian dalam kajian-kajian Pak Khairul, kemudian Pak Khairul melahirkan sesuatu konstruk baru, katakan konstruk baru adalah digital organizational culture, yaitu budaya organisasi digital. Nah, kemudian Pak Khairul memiliki dari kajian-kajian yang terkait dengan budaya digital dan budaya organisasi, kemudian menjadikan sebagai suatu konstruk baru, Pak Khairul mengidentifikasi ada sejumlah indikator, sejumlah parameter dari indikator-indikator itu apa. Andai kata memang begitu, maka ini adalah sesuatu yang baru yang Pak Khairul itu sampaikan, gagaskan. Jadi ada gagasan yang Pak Khairul, kebaruan dari Pak Khairul, andai kata belum ada sebagai suatu konstruk ya, belum ada sebagai konstruk sebagai digital organizational culture, maka andai kata Pak Khairul gabungkan beberapa kajian, kemudian ada konstruk Pak Khairul Anam tawarkan, maka itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, di sana tentu Pak Khairul akan menyampaikan kira-kira parameter pengukurannya seperti apa, indikatornya seperti apa yang dimaksud dengan budaya organisasi digital. Seperti apa indikatornya? Maka tentu ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Dikata misalnya diterapkan untuk penelitian-penelitian pada organisasi saat ini, tentu yang tidak bisa lagi atau tanpa menerapkan digital. Semuanya sudah sekarang menerapkan digital. Nah, apakah Pak Khairul akan melahirkan suatu konstruk baru? Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Kata Pak Khairul menawarkan itu. Oh, okay. Soalnya sempat membaca beberapa literatur sih, Prof, mengenai itu. Dan juga menarik kalau diulas kembali, karena kan eranya sekarang ini kan era digitalisasi, Prof. Iya. Oke. Matur suwun, Prof. Oke, baik. Silakan Pak Khairul. Tentu masih masih tidak, artinya itu perkembangannya relatif baru lah, paling enggak di atas 2020 tentu saja ada kata itu kajian-kajian, karena itu secara masif kan di atas itu setelah masa COVID itu. Oke, silakan Pak Khairul untuk itu. Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Masih mute ya Pak Aditya. Oke. Terima kasih Prof. Eri. Ingin saya tanyakan ini tentang 5 jenis research gap itu, tentang theoretical gap, conceptual gap, empirical, methodological, dan juga practical itu, apakah kesemuanya itu perlu kita temukan gitu ya, ataukah 4 dan 5 itu, atau apakah itu semua perlu, dan itu apakah diungkapkan semuanya itu di bab 1 atau pendahuluan itu yang Oke. Terima kasih Prof. Eri. Tidak harus semuanya, paling tidak ada empirical gap. Kemungkinan yang kajian-kajian dari Pak Aditya yang lakukan seperti apa, mungkin Pak Aditya menemukan empirical gap, jadi hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada celah di sana. Kemungkinan Pak Aditya menemukan dari teori berbasis teorinya apa yang theoretical gap-nya yang memang belum masuk, kemudian Pak Aditya melihat peluang masuknya teori sebagai landasan, itu sebagai theoretical gap yang mungkin bisa Pak Aditya gunakan, atau mungkin methodological gap yang mungkin Pak Aditya terapkan, atau kemungkinan itu yang sebelumnya belum pernah, dan itu Pak Aditya tawarkan sebagai suatu cara atau pendekatan atau
misalnya parameter atau apapun misalnya terkait dengan metode. Nah, silakan Pak Aditya coba identifikasi, andai kata memang gap apa yang bisa Pak Aditya sajikan. Ya, paling tidak ada salah satu atau salah dua atau seperti apa yang kira-kira menjadi hal apa yang sebelumnya itu belum dilakukan atau belum ada. Oh iya. Baik, terima kasih Prof. Eri. Saya akan coba nanti malam. Oke, silakan. Mungkin dari yang lain itu. Mungkin bisa disampaikan ya, mengenai sampai di mana kesiapan atau kemajuan yang telah dicapai terkait dengan penulisan proposal disertasi yang lainnya. Monggo Bu Mel. Siapa yang akan bicara ini? Bu Hani biasanya. Saya boleh bertanya kembali. Mas Adit masih mau bicara, Prof? Siapa? Silakan, silakan siapa ini? Apakah bisa bertanya kembali? Ada satu yang mengenai research question, mengenai rumusan masalah atau research question. Itu jumlah rumusan masalah, jumlah pertanyaan penelitian itu sebenarnya yang paling fundamental itu berangkat dari mana, Prof. Eri? Yang paling bisa diandalkan? Ya, jumlah rumusan masalah, Prof. Eri. Ibu Melani sampai sejauh apa kemarin yang telah dituliskan? Baik, terima kasih Prof. Suara saya terdengar. Ya. Ini terkait dengan rencana penelitian saya ya, Prof. Adapun novelty-nya atau kebaharuannya adalah hexahelix. Hexahelix-nya itu adalah moderasi hubungan, satu pemasaran online, dan ketiga branding, itu dimoderasi dengan kinerja pemasaran produk souvenir yang dikelola oleh UMKM di wilayah Kabupaten Malang. Kenapa latar belakangnya? Karena kinerja itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya saya mengambil variabel pemasaran online, pengelolaan keuangan, dan branding. Nah, saat ini Prof, saya masih berupaya mengumpulkan artikel-artikel atau jurnal-jurnal untuk memperkuat hubungan-hubungan ini gitu. Karena kan ada hipotesis yang saya bentuk gitu, yang saya buat itu ada 6. Jadi ada H1 sampai H6. Misalnya H1-nya pengaruh pemasaran online terhadap kinerja. Nah, ini saya masih mencari jurnal-jurnal terkait untuk penguat hubungan tersebut. Jadi novelty-nya adalah hexahelix. Ini juga masih nyari. Karena kenapa saya dikatakan itu menjadi novelty saya? Karena jurnal-jurnal atau kebaharuan tentang atau data penelitian tentang hexahelix ini masih sedikit, bahkan saya belum bisa, ya masih sedikit referensi jurnalnya. Dan karena souvenir, maka saya pakai helix yang ke-6 itu adalah turis kan, pentahelix itu kan ABCGE ya. Nah, yang ke-6 itu adalah turis. Nanti grand teorinya itu adalah grand teori mengenai kinerja perusahaan, karena kinerja UMKM nggak ada grand teorinya, jadi saya ambil dari kinerjanya itu. Kemudian
saya juga rencananya pakai teori ekosistem untuk mendukung green theory. Ini secara garis besar gitu dulu, Prof. Saya masih bukukan artikelnya ini supaya hipotesis yang saya susun ini kuat gitu, Prof. Jadi bukan, karena kan masing-masing hipotesis itu kan baiknya ada data apa itu namanya, ada referensinya gitu ya, ada referensinya. Nah ini saya masih mencari paling tidak 2-3 yang kalau bisa indeksnya juga bagus. Kalau mungkin misalnya andai kata belum ada empirical mengenai kaitan antar variabel itu, tetapi berdasarkan kajian teori itu memungkinkan, andai kata Bu Melani misalnya ada teori yang relevan, jadi terkait dengan apa tadi, apa itu ya UMKM, yang seperti itu, kemudian ada kajian teoritik yang memang menjadi landasan itu dapat juga begitu. Jadi sebagai suatu temuan tentang, andai kata benar-benar telah digali bahwa empirical gap-nya itu apa itu temuan empirik, jadi temuan empiriknya itu belum diketemukan. Nah, berarti kan ini berlandaskan dari teori apa yang kira-kira relevan membangun hubungan antar variabel. Itu. Jadi kira-kira seperti itu, dan itu menjadi hal yang baru untuk mengaitkan variabel satu dengan variabel yang lain. Itu yang sebagai landasan tadi yang tentu saja harus kuat di teorinya, gitu. Ini itu apa, pentahelix atau hexahelix. Hexa? Ya, jadi hexa. Ya. 8? 6, Prof. Hexa itu bukan 8 ya? Sebentar saya kok sebentar, saya jadi bingung. Oke, cuman enggak apa-apa wis. Oke, enggak apa-apa. Jadi nah, berarti ini apakah terkait dengan keterlibatan? Jadi kan kalau misalnya keterlibatan tuh ya benar ya, Bu? Ya, jadi kan kalau pentahelix itu kan 5. Konsep pentahelix itu kan ada akademisi, kemudian bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Nah, saya tambahkan 1 heksanya yaitu turis. Helix yang lain. Ya, helixnya saya tambahkan helix turis dari sudut pandang turis. Kenapa? Karena saya mengambil kinerja UMKM dalam memproduksi souvenir. Nah, souvenirnya ini awalnya saya hanya fokus ke makanan minuman. Tapi kemudian kenyataan di lapangan saya temukan bahwa saat ini pun UMKM di Kabupaten Malang itu juga membuat semacam ada craft, ada batik, ya yang entahlah meskipun batiknya itu apakah benar batik Malang atau bukan gitu, tapi itu saya temukan juga gitu. Jadi dari 400 saya punya data, artinya punya koneksi jaringan untuk masuk ke 400 UMKM yang dikelola oleh FKPU, Forum Komunikasi Pelaku Usaha di Kabupaten Malang. Terdapat varian-varian souvenir itu, Prof. Tidak hanya makanan dan minuman, tapi ada craft, ada kerajinan tangan, ya, dan macam-macam gitu. Nah, ini saya tertariknya itu, Prof. Baik. Jadi tentu saja di samping variabel yang memang Bu Melani kaji, ini pada konteks apa itu keterlibatan dari berbagai unsur itu kan, elemen itu ya. Betul. Nah, ini menjadi tentu hal sangat menarik yang akan Ibu Melani kaji, dan lah itu silakan dilanjut Bu Melani untuk itu. Prof, saya sudah cek hexa itu 6, Prof. Kalau 8 itu 6 okta ya. Oke, mungkin iya ya. Baik. Nah, intinya tentang keterlibatan itu, Prof. Jadi nanti saya mau lihat benar. moderasinya, mana yang variabel yang
Oke. Kira-kira Nah, seperti itu. oke. Tapi mengumpulkan gitu, Prof. Oke. Berarti Bu Melani ceritakan konteksnya hexa itu ya. Ya. Hexahelix itu ceritakan seperti apa itu menjadi background yang tentu menarik untuk dikaji. Oke, baik. Iya. Prof. Ya, Prof. Oke, silakan, baik. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan dari Bapak yang lain. Ini ada Bu Anita, Bu Hanif, Bu Desi, Bu Dian. Siapa yang akan menyampaikan berikutnya? Ini yang di Pak Sueb ada 2 ini, siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Siapa itu? Ada 3 atau 2? Itu Pak Dayat sama Pak Sueb. Itu Pak Dayat dengan Pak Sueb. Ada Pak Lutfi. Oke, baik. Saya tadi sudah nyampaikan. Silakan sampai Bu Hanif. Bu Hanif ini ya. Silakan Bu Hanif. Prof. Eri, kebetulan saya promotornya. Kenapa? Sebentar. Oke. Saya kebetulan promotornya disertasi saya Prof. Eri. Yang go atau yang satu atau yang? Yang satu, Prof. Yang promotor G. Oke. Sepertinya belum pernah ketemu ya? Iya, belum Prof, belum kemarin itu. Oke, silakan Bu Hanif. Oke. Kemarin tuh saya sudah menemukan konstruknya gitu kan Prof untuk yang semester 2 kemarin. Cuma setelah saya studi pendahuluan, kebetulan studi pendahuluannya ke teman-teman UMKM sektor kreatif di Kota Malang, Prof. Dan kemarin tuh rencananya di teman-teman startup digital Kota Malang. Jadi yang bergerak di bidang aplikasi, game, desain, dan ya itu ya 3 itu. Jadi dari tiga yang masuk ke startup digital Kota Malang, kebetulan saya minta datanya di komunitas startup digital Kota Malang biar lead ya Prof ya. Jadi karena posisinya saya finance Prof, tapi setelah saya studi pendahuluan kemarin itu rencananya ada konstruk tentang leverage Prof. Oke. Nah, pengungkitan gitu kan ketika saya cek ke mereka itu dari 153 yang terdaftar di komunitas yang memperoleh funding ya Prof ya. Funding itu tidak sampai 3% Prof. Oke. Nah, otomatis akhirnya variabel saya rubah. Baru tadi malam saya komunikasi lagi dan saya share juga lagi sama teman-teman di komunitas apakah variabel ini sesuai dengan mereka. Akhirnya ada menemukan tentang inclusive entrepreneurship. Oke. Inclusive entrepreneurship. Cuma kalau kenapa Prof? Nah, iya, oke. Inclusive entrepreneurship. Cuma kalau saya lihat dari penelitian terdahulu, inclusive entrepreneurship selalu dihubungkan dengan disability, Prof. Padahal pemahaman inclusive entrepreneurship adalah tentang kompetensi, skill, dan juga set of attitude gitu. Set of attitude dari seseorang untuk mengubah hal yang awalnya hanya rencana hal yang nyata gitu loh Prof. Dari segi sudut pandang entrepreneurship. Lah, itu cocok dengan bagaimana gambaran startup di Kota Malang gitu loh Prof. Lah rencananya itu. Cuma yang menjadi kendala sampai saat ini saya belum memperoleh literatur terdahulu yang menyampaikan bahwa inclusive entrepreneurship itu ini berhubungan dengan sesuatu hal yang disability gitu Prof. Kebanyakan yang berhubungan dengan disabilitas gitu. Oke, baik. Jadi tentang berarti entrepreneurial inclusion ya, inclusion. Entrepreneurial inclusion. Inklusif. Entrepreneurship. Bukan, inklusif, Prof. Inklusif. Kalau dari kalimat, kalau dari frasanya apakah ada? Berarti frasanya seperti apa? Kalau dalam bahasa asingnya apa itu? Kalau misalnya
inklusi entrepreneurial atau entrepreneurial inclusion itu frasanya tepat. Kalau misalnya inklusif, karena ini adalah kata sifat, berarti disambung dengan ada kata lain apa? Mungkin saya tidak tahu di dalam frasa yang digunakan itu apa? Inklusif, entrepreneurial. Kalau entrepreneurial, iya. Jadi inklusif itu ya Pak ya Prof. Kalau saya lihat di Wikipedia ya Prof ya sementara ini itu umum memang. Cuma kalau di penelitian-penelitian terdahulu inklusif entrepreneurship itu selalu dihubungkan dengan satu set tentang skill dan kompetensi yang berhubungan dengan kaum marginal untuk membuat sesuatu hal itu menjadi bernilai secara ekonomis ngaten lho Prof. Nah, apakah sampai saat ini saya belum memperoleh bahwa apakah harus dengan kalimat itu kaum marginal gitu loh Prof. Padahal kalau diumumkan itu sebenarnya perihal bagaimana menjadikan skill, kompetensi ataupun attitude yang menjadikan seseorang itu bisa menjadikan sebuah rencana bisnis itu menjadi sesuatu dengan startup digital di Kota Malang gitu loh Prof. Oke. Gitu yang adalah saya itu sampai saat ini belum bisa mendefinisikan operasional sesuai dengan apa yang ada di faktual gitu loh Prof. Karena penelitian-penelitian terdahulu itu kebanyakan kaum marginal yang diteliti gitu loh Prof. Baik. Gitu. Nah, yang akan target yang akan Ibu kaji adalah di Kota Malang itu sampai seperti apa anunya? Dia berarti bukan marginal tapi dia di atasnya atau bagaimana? Atau iya, jadi kebanyakan startup digital di Kota Malang itu Prof ada komunitasnya namanya Station. Nah, Station itu di bawah langsung oleh Wali Kota Malang. Jadi ada di Bapeda Kota Malang itu yang mengakomodir semua kegiatannya dan yang saya mau lihat itu perihal bagaimana keunggulan bersaingnya Prof. Nah, setelah banyak berdiskusi penelitian, studi penelitian pendahuluan dari awal dengan beliau-beliau, ternyata ada variabel yang cocok yang mungkin akhirnya saya gunakan gitu Prof dari banyak obrolan-obrolan dengan beliau itu yaitu tadi inklusif entrepreneurship. Lah cuma penelitian terdahulu ternyata inklusif entrepreneurship itu berhubungan dengan hanya kaum marginal gitu loh Prof. Padahal kalau di secara umum digeneralkan itu sebenarnya tidak hanya perihal kaum marginal gitu loh Prof. Seperti di New York startup itu di US itu menjelaskan itu ada project di New York itu tentang orang-orang yang memang banyak kan di New York banyak pengangguran juga ya Prof. Iya benar. Untuk membuat namanya programnya yaitu inclusive entrepreneurship. Jadi mereka-mereka yang pengangguran, kaum marginal gitu kayak ibu-ibu tunggal dan sebagainya. Lah, tapi kalau saya itu harapannya lebih ke general gitu Prof, tidak ke kaum marginal gitu. Begitu. Nanti arahnya setelah saya obrolkan banyak itu relate dengan kenyataan penggunaan perihal teknologi innovation. Kan memang startup digital nggih Prof ya. Jadi ada nanti namanya proses innovation dan product innovation di dalam teknologi digital teknologi innovation itu. Dan yang nanti menjadi salah satu measurement-nya saya. Lah, bagaimana untuk variabel X-nya ngaten Prof lah. Variabel X-nya ternyata saya temukan ketika di studi pendahuluan itu ada 3 hal. Pertama financial literasi, Prof. Lalu intellectual capital. Lalu yang ketiga tentang knowledge management. Kenapa knowledge management? Karena ternyata teman-teman di startup digital Kota Malang itu memang kebanyakan memang akhirnya luarannya adalah intellectual property. Gitu, Prof. Misalkan game, application dan sebagainya yang mereka punya IP gitu. Jadi mereka harus berangkat dari awal memang dari manajemen pengetahuan gitu. Nah, rencananya itu gambaran besarnya seperti itu, Prof. Hanya saja sampai saat ini saya masih masih belum memperoleh solusi perihal inclusive entrepreneurship yang menurut saya itu sebenarnya variabel yang sebenarnya di faktual itu gitu loh, Prof. Gitu. Oke, baik. Saya pikir itu menarik ya. Saya ingin menarik untuk Ibu kaji. Ini
ini bagus ya, jadi terkait dengan knowledge management dan seterusnya itu ya, di awalnya, variabel awalnya yang mempengaruhi atau prediktornya, dan kemudian yang Ibu maksud dengan inklusi, apakah mereka itu kemudian adakah mereka ikut ataukah apa ini pada yang lain? Yang dimaksud dengan inklusi itu, inklusif itu artinya dia kan berarti ada pada mengikut pada sesuatu, pada yang lebih besar, ataukah seperti apa yang terkait dengan Ibu maksudkan? Iya. Oke. Inklusif yang saya sebutkan itu Prof, mungkin saya chat ya Prof ya di apa? Di chat Zoom Prof, Zoom. Inklusifnya itu inklusif begitu, tulisannya inclusive. Iya, inklusif. Oke. Itu jadi kalau pemahamannya di inklusif, sebentar Prof. Kan ini kontra lawannya, lawan katanya kan eksklusif. Eksklusif berarti kan sesuatu yang sendiri. Artinya dia sendiri ya. Inklusi berarti inklusif, dia artinya berbaur. Nah, berbaurnya ini seperti apa atau dengan siapa atau bagaimana? Terkait dengan kewirausahaannya itu. Nah, niku Prof. Oke. Tadi Pak, oke, baik. Mungkin sebentar, tadi Pak Aditya mau menyampaikan sesuatu. Oh, tidak Prof. Tidak. Inklusif itu maksudnya atau bagaimana? Tidak inklusif. Bagaimana Pak Aditya? Tidak Prof. Tidak menyampaikan sesuatu. Mikrofon tidak. Suaranya Pak Aditya terputus-putus. Tidak Prof. Oh tidak Prof, ya Pak Adit. Nah itu kalau pemahaman saya yang saya peroleh itu ngaten Prof. Cuma saya cek di penelitian-penelitian terdahulu, inclusive entrepreneurship itu selalu berhubungan tentang kaum marginal, kaum disability dan lain sebagainya, ngoten lho Prof. Padahal saya lihat secara faktual, ini yang paling cocok secara variabel gitu. Oke, baik. Nah, kemudian terkait dengan yang awal tadi, Ibu akan mengangkat mengenai leverage. Yang Ibu maksud dengan leverage itu seperti apa? Leverage berarti kan peningkatan begitu kan? Betul kan? Financial leverage Prof. Jadi penggunaan dana eksternal guna untuk meningkatkan kinerja ataupun nilai perusahaan. Awalnya saya mau pakai itu, tapi ternyata ketika saya studi pendahuluan, ternyata mereka kebanyakan menggunakan dana pribadi gitu Prof. Hanya 3-5%. Jadi akhirnya variabel itu tidak saya gunakan gitu Prof. Haruskah itu financial leverage-nya, apakah di bidang finansial saja, ataukah tidak ada bidang lain selain finansial yang terkait dengan leverage tadi? Kebetulan yang memang Ibu kaitkan tadi dengan inklusif itu. Iya, akhirnya saya karena tadi Prof, karena studi pendahuluan saya itu menghasilkan sesuatu hal yang menurut saya itu malah startup digital di Kota Malang itu bukan perihal aset berwujudnya yang membuat mereka terungkit gitu Prof. Ternyata aset tidak wujud gitu. Akhirnya makanya intelektual kapital yang saya gunakan termasuk knowledge management dan financial literasi. Itu rencana menjadi variabel X saya. Jadi variabel X saya ada 3, financial literasi, intellectual capital, dan knowledge management, di mana dari 3 variabel tadi itu menuju pada startup inklusif. Gitu Prof rencananya. Ini baik. moderasi oleh beberapa hal gitu. Oke. Adakah kemungkinan tadi kan itu ada kan intangible ya? Intangible. Iya, intangible. Betul, Prof. Betul, intangible. Adakah di sana intangible leverage-nya? Maksud saya, karena terkait dengan knowledge macam-macam itu, jadi leverage-nya bukan dalam hal finansial, tetapi dalam intangible-nya yang tidak terlihat. Sejauh ini selama studi pendahuluan, kalau saya menangkap Prof, malah perihal sosial kapital Prof, yang mereka menjadi leverage ya Prof ya. Jadi kemampuan mereka untuk bisa menjadi bisnisnya menjadi nyata gitu, menjadi nyata dan memiliki keunggulan bersaing itu malah
ketika mereka itu aktif di komunitas tersebut gitu loh, Prof. Oke. Baik, Jadi kalau sementara itu cuma itu kan akhirnya akan menjadi hipotesa ya, Prof ya, bagi saya nanti ke depannya ngaten. Kalau obrolan dahuluan gitu. Andai kata Ibu bisa memadukan antara inklusif entrepreneurship tadi dengan misalnya tadi social leverage misalnya, saya nggak tahu, mungkin sesuatu tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik andai kata bisa menggabungkan konsep itu. Baik, mungkin itu. Oke. Oke, Prof, nanti mungkin saya catat perihal leverage-nya dari aset tak berwujud ngaten nggih, Prof ya. Benar. Karena aspek knowledge macam-macam tadi adalah aspek yang memang yang lahirnya output mereka adalah terkait dengan macam-macam itu kan yang tidak berwujud sebenarnya apa games macam-macam yang. Iya, intellectual property, Prof. Oke, siap. Baik. Ya, Prof, mungkin itu aja, Prof. Nanti mungkin saya lebih mendalami lagi perihal yang inclusive entrepreneurship sama yang leverage intangible ya, Prof ya. Iya. Kemungkinannya silakan Ibu menarik. Silakan Ibu tuangkan dalam paparan ya, tidak hanya dalam bayang-bayang, di dalam paparan silakan dituangkan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Hanif. Silakan, ada yang share lainnya? Mohon izin Prof, tanya. Silakan Pak Sirojili. Silakan. Minggu depan itu apakah sudah lumayan komplit atau hanya sebatas skema atau gambaran umum atau bagaimana? Terima kasih. Boleh Pak Sirojudin. Silakan apa yang Pak Sirojudin paparkan, misalnya permasalahan atau problematika atau kajian sementara saat ini yang Pak Sirojudin lakukan sampai dengan pekan depan siap untuk disampaikan. Mungkin begitu ya. Bersama dengan tadi Pak Sapa. Iya Pak Khairul Anam. Mana Pak Khairul Anam? Iya Prof. Iya. Oke. Iya. Yang untuk pekan depan ya, Pak Khairul Anam dengan Pak Sirojudin. Siap. Oke. Ada lagi yang lain yang mau disampaikan? Prof-nya sudah jalan atau masih seperti apa Prof-nya? Sudah jalan mungkin Prof. Iya mungkin sudah jalan dengan melalui. Oke, baik. Masih ada lagi yang lainnya? Oke, paling tidak untuk pekan depan ada 2 yang akan share ya, Pak Khairul dengan Pak Sirojudin. Yang lain bisa menyiapkan. Saya berharap juga semuanya bisa ada progres untuk penyelesaian proposalnya. Juga Bapak Ibu perlu jumpa paling tidak janjian dengan promotor ya, promotor atau apa yang lain kira-kira untuk temanya supaya tidak berubah lagi, kira-kira begitu yang disepakati, mungkin begitu. Kalau judul sih kemungkinan bisa, tetapi tidak masalah kalau judul, tapi paling tidak permasalahan atau tema pokok itu sudah lebih fix ya mungkin gitu. Atau bidang kajian tentang apa. Oke, siap. Prof Eri sekalian nanya kapan saya bisa menerima jenengan gitu Prof untuk sekalian nanya. Oke. Selasa saya kosong. Selasa depan saya kosong. Silakan nanti kita mau ke kampusnya Selasa depan. Mulai pagi sampai duhur atau jam berapa Ibu Hanif? Siap, pagi sampai duhur insya Allah saya siap rapat. Oke. Terima kasih Prof Eri. Setengah 8 ya sampai jam duhur. Kita menjelang duhur gitu ya. Oke, silakan. Di ruang dosen untuk D10. D10. Oke. Oke. Siap. Terima kasih Prof Eri. Sama-sama silakan. Masih ada yang lain? Bu Anita, Desi,
Bagaimana? Sampun menawi Prof, izin sedanten. Ampun ya. Baiklah. Belum pede Prof. Ngomong judul. Enggak ya, harus bagaimanapun ya harus maju ya, disiapkan. Oke, baiklah. Siap. Kalau judul sudah ada Prof, tapi memang belum pede. Nah, oke, baik. Apakah masih ada yang lain? Atau seperti apa? Atau cukup atau bagaimana? Cukup ya gitu ya. Oke, baik. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Bapak semua telah pada melalui Google Meet siang ini. Baik, kita akan mengakhiri. Kita jumpa lagi di pekan depan. Demikian ya. Terima kasih. Pekan depan, Selamat mohon siang. maaf Prof, pekan depan apakah online atau offline Prof? Mohon konsultasi, silakan saya mengikuti. Oke. Oke. Silakan dibicarakan di kelompok ya, dengan Profnya. Siap. Baik, terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin undur diri. Oke. Assalamualaikum.